من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Khawaratul Quran awal azza para sepuh semua khusus kepada Bapak Ketua DKM Bapak Haji Supriyatno dan kepada seluruh jamaah salat subuh salat nur jamaah Jumat Barokah yang semoga selalu Allah ridhoi, semoga Allah berkahi, dan semoga Allah selalu berikan keistiqomahan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat hadir berwajah bertatap muka dan rutinitas yang insya Allah berkahi, yaitu hadir dalam majlisul dzikri, majlisul ilmi. Tentu harapannya semoga kehadiran kita di sini Allah catat sebagai amal soleh yang nantinya di yaumil akhir dapat memberikan pemberian timbangan buat amal kita di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat teriring salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah satu-satunya nabi utusan yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Tentu harapannya dengan berkah salawat yang kita baca, kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah, di pertemuan kali ini kami akan melanjutkan materi tentang kelanjutan di pekan selanjutnya, yaitu kalau di pekan yang lalu kita membahas alamatus sa'adah. Di hari ini insya Allah kita akan melanjutkan tentang alamatus syaqawah, tanda-tanda orang yang celaka. Kalau kemarin kita membahas orang-orang yang beruntung, di hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana tanda-tanda orang yang celaka. Dikutip dari sebuah hadis yang bersumber dari kitab Nashahul Ibad karangan dari Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan, "An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, alamatus syaqawah arba'atun min al-umur, nisyanu dhunub al-madiyah min ghaynatin 'alayha wa hiya inna Allah ta'ala mahfuzah مضبوطة بأعدادها وزمانها ومحلها وذكر الحسنة الماضية بالقلب ولا يدري أقبلت أم ردت ونظر إلى من فوقه في الدنيا بأن طمح النظر لها ولم يرضى بالقسمة ونظر إلى من دونه في الدين أي على العمل الصالح ولم يشكر الله على نعم عمل نفسه. Yaqulu Allahu aruddatuhu wa lam yuridni birridha wa syukri fatarakahu." Para jemaah yang dimuliakan Allah, dalam kitab Nashahul Ibad dinyatakan ada sebuah hadis yang berbunyi, tanda-tanda orang-orang yang celaka ini ada 4. Yang pertama adalah nisyanu dzunub al-madiyah, yaitu orang tersebut melupakan dosa-dosa yang telah lampau, sehingga disyarahi oleh Mbah Nawawi min ghainatin 'alaiha, dia tidak punya rasa menyesal terhadap kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan di tahun-tahun sebelumnya atau di masa lampaunya. Padahal wahiyya indallahi mahfudzah, padahal dosa-dosa tersebut itu mahfudzah. Artinya mahfudzah itu terjaga. Terjaga itu bagaimana? Marbutotun, tercatat
tertulis bi'adadiha dengan hitungannya, wa zamaniha dan tempatnya, wa mahalliha dan tempatnya dan waktunya. Artinya dosa-dosa kita itu sudah tertulis oleh Allah, di mana kita berdosa, di jam berapa kita berdosa, di waktu apa kita berdosa, ini sudah Allah catat. Dan ada orang-orang yang sakowah atau orang-orang yang celaka ini tidak pernah yang namanya menyesal atau bahkan melupakan dosa-dosa yang pernah dia lakukan, sehingga dia melaksanakan kehidupan dia enjoy saja tanpa ada menyesal sama sekali. Kemudian yang kedua, wa dzikrul hasanat al-madiyah bil qalbi, dan dia selalu menyebutkan kebaikan-kebaikannya dengan hatinya dari amal-amal yang sudah dikerjakan, dari sesuatu yang sudah lewat. Dia selalu kayak, itu kan saya, itu kan aku. Betul. Maka gitu, kemarin disampaikan bahwa alamatus sa'adah, ya udah, kita sudah beramal, ya kita berupaya melupakan, sehingga ketika nanti kita di yaumil akhir diberikan amal itu, kita kayak kaget, aku pernah beramal ini, sehingga tidak rusak, ya, tidak rusak amaliyah kita ketika kita melupakan amal tersebut. Tidak biasa kemarin kita bahas mudah-mudah, ya insya Allah ini apa? Wala tubdilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian membatalkan sedekah kalian bil manni, dengan memudah-mudah, wal adha, memberikan rasa sakit kepada orang yang kita sedekah. Kemudian wala yadri, apabila amrud dan bahkan kita tidak tahu amal itu bila amrud diterima atau tidaknya, semuanya kita mau mu'allaqun ilallah, kita gantungkan kita mau kepada Allah. Kemudian tanda-tanda orang yang celaka selanjutnya adalah wa nadhuru ila man fawqahu fid dunya. Dia selalu melihat tentang keduniawian, melihatnya selalu ke atas. Itu orang itu bisa itu, aku harus begini. Orang itu punya mobil, saya harus punya pesawat, misalkan. Orang itu punya rumah, saya harus punya istana. Jadi melihat keduniawian, selalu melihat ke atas, selalu melihat ini apa? Ke atas. Sehingga walam yarda bil istisma, sehingga orang tersebut seakan-akan tidak menerima terhadap apa yang sudah Allah ini apa? Tentukan. Tidak bersyukur. Maka kata Allah, walam yarda bi qada'i falyatlub rabban siwa. Barang siapa yang tidak ridha terhadap qada'ku, falyatlub rabban siwa, maka silakan cari Tuhan yang lain selain saya. Maka di dalam hal ini, mari sama-sama kita bersyukur terhadap nawali yang sudah Allah tentukan untuk kita sampai saat ini. Yang ada kita syukuri. Kita punya nikmat kesehatan, kita punya kesehatan ini. Salah satunya kesehatan yang Allah berikan kita gunakan untuk ibadah dengan sebaik-baiknya. Di hadapannya kita menjadi orang-orang yang tidak mau bersyukur. Kemudian yang terakhir, wa nadru ila man dunahu fid din, yaitu orang yang selalu melihat dengan perkara agama ila man dunahu, yaitu kepada orang yang di bawahnya. Ya, saya kan sudah bisa begini, udah bagus lah. Sono nggak pernah jamaah, misalkan. Jadi tidak, patokannya bukan patokan kepada orang yang di atas. Ya. Tidak melihat orang yang di atas dalam kebaikan, dalam perkara agama. Saya dirinya yang di bawah, sono kan itu nongkrong, ya udah melihat aku sholat imam udah bagus. Tidak ada punya targetan bahwa kita tidak misalkan meningkatkan kualitas diri di hadapan Allah.
menambah ubudiyahnya, jamaahnya, wiridannya, zikirnya. Dia tidak melihat itu, dia hanya melihat orang yang selalu di bawahnya. Lah udah sholat 5 waktu dia bagus. Ini adalah tanda ada orang yang ingin apa? Celaka. Sehingga orang ini tidak bisa mensyukuri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ya sudah sehat, diberikan nikmat sehat, ya udah biasa-biasa aja, tidak mau menambah amal ibadah. Misalkan ada orang bisa sedekah besar, bisa sedekah banyak, jadi kita upayakan sedikit-sedikit, misalkan infak, misalkan 5.000 ya sudah besok dinaikkan lagi nomor 10.000, atau misalkan pas ada rezeki yang banyak, infaknya lagi nomor dilebihin misalkan. Jadi tidak sama, misalkan rezeki hari ini banyak, sedekahnya nggak sama. Rezekinya besok sedikit, sedekahnya lagi nomor sama. Artinya kita dalam kebaikan motivasinya harus ke atas, tapi nek keduniawian melihatnya ini harus ke bawah. Dan kira 4 tanda-tanda dari orang yang celaka. Maka harapannya dengan kita mengetahui tanda-tanda orang yang celaka, kalau bisa kita menjauhi. Nek misalkan ada pada diri kita, yang segera kita ingin rubah. Tentunya dengan kita menjauhi, kita tidak melakukan tanda-tanda dari kerusakan seseorang, kita menjadi naik derajat, menjadi orang yang ingin sa'adah atau orang yang beruntung. Dan harapannya bukan hanya beruntung di dunia saja, tapi juga ingin beruntung di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah lil 'abdi bil umuri wal fardi fil umuri wa hamaqa bil umuri wa salatu wa salamu ala yadihi والأنبياء لنا وعلى الآل الكرام والصادق النجوم في قرة الأرام والأعجام يا ربنا عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العراضي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أميرة أو سهلا والمسلمين أجمعين. آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا بكساب الميزان المصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه حين القصد
بالخشوع والحمد لله والتناهي والحمد لله بالله والتناهي. Alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك، فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك، طارت روحي حبا في الحياة إليك.